Selamat datang dalam video pembelajaran logika dan penalaran hukum. Saya Santri Puji Maulana SMH akan menemani Anda mengeksploitasi bagaimana berpikir sistematis, kritis, dan logis dalam memahami serta menerapkan logika dan penalaran hukum. Kita mulai saja pembelajaran hari ini, di mana kita akan membahas mengenai logika dan penalaran hukum. Di sini saya akan memberikan dulu capaian pembelajaran, yang mana menjelaskan yang pertama adalah menjelaskan logika hukum, yang kedua membandingkan jenis penalaran hukum, yang ketiga menyusun argumen hukum yang logis. Apa itu logika hukum? Logika hukum adalah alat berpikir sistematis yang digunakan untuk menilai keabsahan argumentasi dalam dunia hukum. Selanjutnya di sini adalah penalaran deduktif. Dari deduktif itu adalah dari aturan umum dan disimpulkan dengan kesimpulan khusus. Contohnya, semua pencurian dihukum. Nah, Budi mencuri. Nah, selanjutnya itu adalah Budi harus dihukum. Jadi penalaran deduktif ini diatur dari aturan umum ke aturan khusus. Selanjutnya, penalaran induktif dan analogis. Induktif di sini dari fakta-fakta ke generalitas hukum, generalisasi hukum, yaitu dari khusus ke umum, di mana contohnya adalah dalam 5 kasus KDRT menjadi alasan cerai. Nah, disimpulkan bahwa alasan cerainya itu adalah KDRT menjadi satu alasan di mana perceraian itu adalah disebabkan oleh KDRT. Selanjutnya adalah analogis, di mana membandingkan kasus serupa. Contohnya, pencurian di kita disamakan dengan pencurian biasa. Nah, itu tidak apple to apple atau beda penalarannya. Selanjutnya di sini ada skema visual penalaran, di mana premis umum dan premis khusus itu disimpulkan. Jadi suatu premis umum dan premis khusus disimpulkan. Contohnya di mana ada kasus, disitulah kita menganalisis dari aturan yang umumnya ke aturan khusus, terus kita simpulkan dengan kesimpulan atau pendapat sendiri. Selanjutnya, induksi atau fakta sama dengan generalisasi, ya, di mana induksi ini kita menganalisis secara fakta dan menggeneralisasinya. Jadi suatu penalaran hukum kita harus bisa menemukan fakta yang sebenarnya dari sumber-sumber yang bisa kita sampaikan atau kita peroleh dari sumber-sumber yang kita percaya atau sumber-sumber yang valid, ya, itu untuk seperti itu. Selanjutnya di sini ada analogi. Jadi analoginya kasus A sama dengan kasus B disimpulkan tidak melakukan hukum yang sama. Jadi ketika ada kasus A dan kasus B itu tidak bisa, walaupun mirip-mirip kasusnya, tetapi si perkara itu tidak bisa diperlakukan sama. Contohnya kita mencuri ayam, tetapi si pencuri itu mensreanya atau niat jahatnya karena kebutuhan mendesak gitu, karena dia lapar, karena dia tidak bisa makan hari itu, makanya ada ayam, dia mencuri ayam. Tetapi ada lagi kasus B, pencurian ayam yang sama, tetapi mensreanya itu sudah ada niat jahat di pertama gitu, bahwa dia mencuri ayam karena dia sering mencuri untuk bukan kebutuhan pokoknya, tapi untuk kebutuhan sekundernya, bukan primer. Oke, dari penalaran yang tadi kita ke skema visual sudah, kita ke penerapan dalam praktik hukum. Nah, di sini logika digunakan oleh hakim, jaksa, dan
pengacara atau advokat dalam menyusun dan mengevaluasi argumentasi hukum. Gitu. Jadi penelaran dalam praktik hukum ini sangat diperlukan oleh seorang hakim gitu, ataupun jaksa dan pengacara, di mana seorang hakim menganalisa sebuah fakta persidangan, di mana persidangan itu hukumnya ataupun kasusnya harus dianalisa dengan tepat. Begitupun jaksa dengan dakwaannya, menyusun dakwaan. Jaksa itu telah dijelaskan bahwa harus dengan penerapan hukum dan penerapan dalam praktik hukum yang benar. Begitupun dengan pengacara menganalisa dan menentukan celah hukum yang mana yang harus dipakai untuk membela kliennya. Nah, di sini diperlukanlah dalam menyusun dan mengevaluasi argumentasi hukum itu. Dihindari juga ya kesalahan ketika kita posisinya salah, logikanya harus dipakai juga, kan? Jangan salah terus mentruk atau menjual ya itu kalau pikir ya bagus gitu ya, menghindari kesalahan dan penipuan terhadap suatu pernyataan atau pendapat orang lain gitu ya, terutama jadi itu membantu fungsi dari logika. Jadi dari 1, 2, 3 ini urutan ya, kita harus berpikir secara objektif, terus berpikir supaya dalam permasalahan itu bisa bekerja, terus yang ketiga membantu menghindari dari kesalahan atau juga berpikir terhadap suatu hal atau pernyataan atau pendapat orang lain. Jadi semuanya ini bisa berkaitan ya dari 1 sampai 3. Terus yang keempat, untuk dapat mendorong seseorang supaya terbiasa berpikir sendiri sesuai peraturan yang sistematis. Nah, jadi kita kan contohlah anak hukum ya, hukum bagaimana nanti kita ke depan ini menjadi suatu ini menjadi advokat atau lawyer. Nah, di sini dibutuhkan sekali untuk mendorong supaya berpikir sendiri, bukan mendapat mendapat sendiri tentang suatu permasalahan gitu. Dengan memperhatikan peraturan yang sistematis. Jadi dirunut dulu dari kronologis awal permasalahannya seperti apa gitu ya. Kita mendapatkan suatu klien gitu ya, meminta advice hukum kepada kita bagaimana dia menguraikan dulu atau penipuan ya itu kalau pikir ya bagus gitu ya, menghindari kesalahan dan penipuan terhadap suatu pernyataan atau pendapat orang lain gitu ya, terutama jadi itu membantu fungsi dari logika. Jadi dari 1, 2, 3 ini urutan ya, kita harus berpikir secara objektif, terus berpikir supaya dalam permasalahan itu bisa bekerja, terus yang ketiga membantu menghindari dari kesalahan atau juga berpikir terhadap suatu hal atau pernyataan atau pendapat orang lain. Jadi semuanya ini bisa berkaitan ya dari 1 sampai 3. Terus yang keempat, untuk dapat mendorong seseorang supaya terbiasa berpikir sendiri sesuai peraturan yang sistematis. Nah, jadi kita kan contohlah anak hukum ya, hukum bagaimana nanti kita ke depan ini menjadi suatu ini menjadi advokat atau lawyer. Nah, di sini dibutuhkan sekali untuk mendorong supaya berpikir sendiri, bukan mendapat sendiri tentang suatu permasalahan gitu. Dengan memperhatikan peraturan yang
mahasiswa semuanya bahwa dalam praktiknya penerapan hukum digunakan hakim dan jaksa dan pengacara untuk menyusun logika argumentasi hukum itu. Tanpa logika yang kuat, argumentasi bisa mudah dibantah atau dianggap cacat hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa hukum memahami struktur berpikir logis. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, logika dan penalaran hukum bukan hanya teori, tapi bagian penting dari praktik hukum yang adil dan rasional. Refleksi untuk rekan-rekan semua, kita akan mengadakan kuis di mana nanti ada pertanyaan dalam kuis itu, nanti silakan dikerjakan. Nah, setelah itu kita akan tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kuis dari rekan-rekan mahasiswa semuanya.